pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya menyanyikan sebuah pujian yang pas untuk kondisi kita sekarang ini. Dan nyanyian didasarkan pada Ayub pasal 38 ayat 7 yang menyatakan bahwa ketika Ayub dalam kesulitan dan pergumulan, ada bintang-bintang yang menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiada tampak terang di tengah hujan badai, sang pengembara merintih tak berdaya. Tinggal satu harapan, bila bintang bersinar, menunjuk kepada jalan yang benar. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Satu pandang bintang di celah kabut gelap, ini muncullah harapan dalam hati. Walaupun ku sendiri, ku tahu Tuhan ada, alamat Bapa cinta bintang itu. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin mengajak kita untuk membuang jauh kata-kata kebetulan. Mengapa demikian? Dalam Alkitab kita sebenarnya hanya terjemahan yang mengatakan kebetulan. Tetapi dalam Alkitab terutama Perjanjian Lama tidak pernah digunakan kata kebetulan. Oleh sebab itu, perhatikan betul firman Tuhan ini sehingga sudah tidak mengatakan kebetulan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Berkati kami semua supaya kami percaya bahwa semua jalan hidup kami, peristiwa-peristiwa yang terjadi sudah diatur oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Dari Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja pasal 8, 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 4 sampai 6. 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 4 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Raja sedang berbicara dengan Gehazi, bujang abdi Allah itu, katanya, "Coba ceritakan kepadaku tentang segala sesuatu, tentang perbuatan besar yang dilakukan oleh Elisa."
Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehazi, "Ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa." Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, "Pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang." Amin. Menurut saya ini firman Tuhan memang betul-betul luar biasa, saudara sekalian. Kenapa? Gehazi, bujangnya Elisa, sedang menceritakan tentang perempuan yang dihidupkan anaknya oleh perempuan Sunem, ya, yang dihidupkan oleh Elisa anaknya. Sedang dia ceritakan itu, perempuan itu pun datang. Karena apa? Sebelumnya ada kelaparan di Israel dan dia pergi mengungsi ke luar negeri. Dan kemudian ketika dia kembali, ladangnya dan semua sudah diambil alih orang lain. Jadi sebenarnya pemalsuan sertifikat dan lain-lain sudah ada sejak dulu. Oleh karena itu kita jangan buat lagi. Jangan pernah saudara sekalian berebut warisan dengan saudaramu sendiri. Jangan pernah engkau memalsukan sertifikat. Ingat ini firman Tuhan loh. Ya. Dan pada waktu itu perempuan itu datang. Dan Gehazi langsung katakan, "Inilah dia ibu itu. Dan inilah anaknya yang dihidupkan oleh Elisa." Saudara pemirsa, kebetulan tidak. Di atas sana sudah ada yang mengatur. Skenarionya dipegang oleh Tuhan sendiri. Perempuan ini rupanya terus-menerus percaya dan beriman kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mengatur jalan hidupnya dan dia kemudian mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa justru dari seorang raja. Oleh karena itu saya mengajak kita hari ini saudara sekalian untuk belajar bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita. Tuhan sudah atur semuanya. Oleh sebab itu ketika kita mengalami masalah dan kesulitan, datanglah kepada Yesus. Ketika kita mengalami sakit, penyakit dan kelemahan, datanglah kepada Yesus. Untuk apa datang kepada Yesus kalau sudah sakit? Supaya Tuhan tunjukkan rumah sakit mana yang paling tepat atau obat apa yang paling cocok untuk saudara sekalian, atau bahkan dia mau menyembuhkan saudara sekalian tanpa obat dan tanpa rumah sakit, ya, tanpa dokter. Oleh karena ia mau menyembuhkan engkau dengan mujizat Tuhan, seperti perempuan saudara sekalian yang sakit pendarahan. Nanti silahkan baca dalam Markus pasal 5. Perempuan itu katakan sampai menghabiskan hartanya. 12 tahun dia sakit pendarahan. Tetapi hanya dengan menjama ujung jumbai jubah Yesus, ia sembuh sempurna. Artinya apa? Kesembuhan dari Yesus itu jauh lebih mahal daripada semua dokter spesialis yang ada di tempat itu. Mengapa? Setelah dia sembuh, dia dapat bekerja lagi dan menghasilkan berkat yang berkelimpahan. Begitu juga di sini saudara sekalian, mari kita sungguh-sungguh belajar bahwa tidak ada hal yang kebetulan. Allah yang engkau sembah, Yesus yang engkau sembah adalah Yesus yang pegang kendali dan berkuasa membalikkan keadaan. Seorang hamba Tuhan katakan, hanya Yesus yang dapat mengubah batu sandungan menjadi batu loncatan. Only Jesus can turn the stumbling block to be a stepping stone. Oleh sebab itu mari kita belajar hari ini, dan apa saja pengalaman saudara nampak buruk, Tuhan sudah mengatur sehingga nanti yang buruk Tuhan ubah menjadi baik. Sama dengan salib saudara sekalian.
only on the cross Jesus can turn the minus to plus. Hanya di salib itu Yesus akan membalikkan keadaan sehingga yang minus menjadi plus. Oleh sebab itu mari berharap kepada Tuhan hari ini sehingga Dia mengatur skenario sehingga apa yang buruk sudah alami Dia ubah menjadi baik. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa, Tuhanlah yang pegang kendali dan berkuasa membalikkan keadaan untuk kebaikan kami anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.